Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKPLN TV. Itu bahwa sampailah kita pada acara penutupan. Setelah tadi kita menyaksikan penampilan dari 4 pembicara yang terkait dengan pemberdayaan potensi usaha yang dapat dikembangkan oleh para pensiunan. Saya juga ingin menyampaikan sedikit pepatah di awal penutupan ini. Hujan-hujan minum wedang selasih, badan hangat berasa seger. Kita ucapkan terima kasih kepada para narasumber. Mantap. Belajar timun dan sayur mayur dimasak bumbu. Kita panjur berjalan dengan lancar. Amin. Makasih. Alamin. Dalam penutupan ini mungkin akan wrap up daripada paparan pertama kan apa-apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum tadi. Ya, pertama adalah bahwa IKPLN ini para pensiunannya tidak merasa sebagai pensiunan, namun dapat mengembangkan dirinya pada second career-nya, entah itu usaha ataupun apa, sehingga kita di IKPLN Pusat ini mengadakan webinar untuk mengembangkan potensi UMKM. Dan ini adalah seri-seri talk UMKM, dan sekarang ini sampai pada yang ketiga. Mudah-mudahan terus akan dilanjutkan pada talk series yang lainnya. Yang kedua, Pak Ketum tadi, Pak Bambang Pratama mengingatkan agar kita di dalam mengelola organisasi ini dapat mengelolanya dengan profesional, apakah itu tata laksananya, tata organisasi secara profesional, dan juga tadi Ibu Dewi menyampaikan contoh-contoh mengenai bagaimana mengelola suatu organisasi ini, khususnya dalam menyusun RKA, rencana kerja dan anggaran, khususnya di 2023, dan juga membuat laporannya. Nanti pun kalau ini ada hal yang kurang lengkap, ke depan bisa diusulkan untuk lebih detailnya, waktunya memang sangat pendek sekali. Tadi juga terima kasih Pak Victor sudah berbagi mengenai pengalamannya mengembangkan usaha, dalam hal ini adalah budidaya jamur tiram, dan mungkin ke depan Pak Victor bisa membuat suatu komunitas budidaya jamur tiram mungkin ya, sehingga bisa menularkan lebih detail dan memberikan pembinaan yang baik dan berkelanjutan kepada teman-teman yang ingin mengembangkan budidaya jamur tiram. Kemudian juga yang paparan yang kedua mengenai rumah BUMN, yang rupanya ini merupakan juga kelanjutan daripada tugas BUMN di dalam melakukan corporate social responsibility dengan memberikan pembinaan kepada UMKM. Saya kira ini memang tujuan yang baik untuk menjaga kontinuitas pembinaan tersebut. Dan saya juga berpikir bahwa kiranya IKPLN daerah ataupun cabang, saya pikir juga bisa bertindak sebagai rumah BUMN tadi. Makanya tadi saya ada pertanyaan, bagaimana, apakah bisa IKPLN daerah ataupun cabang bertindak selaku pembina, bagaimana fungsi rumah BUMN tadi. Kemudian juga tadi Pak Munir dan Pak Raufik menyampaikan hal-hal yang mungkin selama ini menjadi pertanyaan para pemegang sertifikat yang belum juga mendapatkan tugas-tugas dan karyanya. Nah, tentu juga IKAMAS
menginformasikan setelah reborn dan mempunyai program-program ke depan yang kiranya bisa memanfaatkan keahlian maupun potensi bagi teman-teman pensiunan yang sudah memberikan sertifikat. Dan di akhir paparan ini, Bu Dewi memberikan suatu paparan yang jelas bahwa kita di dalam mengelola organisasi ini kiranya wajib melakukan penyusunan RKA maupun pelaporannya, karena ini memang sudah tertuang di dalam anggaran dasar organisasi. Jadi kita berharap teman-teman IKPLN daerah maupun cabang dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara ya organisatoris maupun profesional seperti yang kita harapkan di dalam anggaran dasar tersebut. Kiranya saya tidak berpanjang kata lagi. Saya menyampaikan juga kalau teman-teman melihat background daripada visual background kita, itu ada IKPLN, DPKPLN, ada DPPLN, dan PLN. Ini memang kita sengaja bahwa kita ingin menggaungkan semangat 4 pilar ini, bahwa tidak ada pilar yang lain daripada keempat ini. Jadi satu-satunya organisasi Purnakarya Budi PLN adalah IKPLN ini. Jadi kita berharap teman-teman daerah dan cabang, atau kalau kita rapat, hendaknya 4 pilar ini kita tampilkan di dalam Zoom maupun kalau ada offline pertemuan. Jadi kita ada maksud di dalam hal ini, karena PLN sendiri memberikan kita dana ini tentu harus pertanggungjawabannya. Ketika kita membuat laporan pertanggungjawaban dengan foto-foto yang ada PLN-nya, nah ini akan nyambung gitu kan ya, dengan program yang kita susun pada setiap tahunnya. Kalau misalnya tahun ini kita menyusun, ada program-program untuk UMKM Talk Series. Oh ternyata iya memang ada, ini buktinya, kan begitu kan ya. Jadi akan nyambung. Jadi sekali lagi saya mengingatkan bahwa virtual background yang kita buat ini bukan untuk bagus-bagusan ataupun ini ada memang ada tujuannya, dan ini merupakan bagian daripada pertanggungjawaban kita kepada manajemen terhadap RKA yang kita rencanakan dan kita susun setiap tahunnya. Saya kira begitu. Akhir kata, terima kasih sekali lagi kepada para pembicara dan juga ketepunan para partisipan di sini. Meskipun sudah duhur, masih ada waktu duhur lama. Sampai saya sampaikan salam sehat semuanya. Semua kita segera melewati masa pandemi ini dengan tetap sehat dan semangat. Akhir kata, hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru IKPLN TV.